Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan di dalam buku At-Taqi pada video yang ketiga, yaitu tabel perbandingan antara huruf hijaiyah dengan huruf alfabet. Di sini kita akan melihat dari 28 huruf hijaiyah, ternyata hanya satu huruf saja yang sama persis dengan huruf alfabet. Huruf apakah itu? Mari kita lihat. Huruf hamzah ternyata tidak sama persis dengan salah satu huruf alfabet, karena huruf hamzah bisa berubah tergantung dari harokatnya. Bisa berubah menjadi bunyi A, bunyi I, atau bunyi U, tergantung harokatnya, juga bisa dalam kondisi sukun. Maka huruf hamzah tidak sama dengan salah satu huruf di dalam huruf alfabet. Kita lanjutkan huruf ba. Huruf ba mungkin mirip dengan huruf B, tapi tidak sama karena huruf ba ada sifat qalqalah, memantulnya bunyi huruf, sedangkan huruf B tidak ada bunyi qalqalahnya. Huruf ta mungkin mirip dengan huruf T, tapi huruf ta punya kondisi di mana dia memiliki sifat hamas, percikan nafas, terutama ketika dalam kondisi sukun. Bunyinya adalah ad, id, ud. Sedangkan huruf T tidak punya percikan nafas. Misalnya ketika mengatakan sikat, tidak ada percikan nafasnya menjadi sikat, sikat, tapi sikat. Huruf sa mungkin di dalam huruf sa ada kandungan bunyi S-nya, tapi tidak sama. Huruf sa makhrajnya adalah ujung lidah di ujung gigi seri atas. Dan huruf sa adalah huruf yang selalu tipis. Sa, si, su. Huruf jim. Jim mungkin mirip dengan huruf J, tapi huruf jim ada bunyi qalqalahnya. Sedangkan huruf J tidak ada bunyi qalqalahnya. Huruf H mungkin mirip dengan huruf H di dalam huruf alfabet, tapi tidak sama persis, hanya mirip saja. Karena huruf H adalah huruf yang selalu tipis. Sedangkan huruf H di dalam huruf alfabet tidak kenal dengan tebal dan tipis. Fleksibel, mengikuti dengan vokalnya. Contoh ketika di dalam kata hujan, maka huruf H-nya akan ikut kepada rahang U. Akan mengatakan hujan, hujan. Tapi kalau di sana adalah huruf H, maka cara bacanya menjadi hujan, hujan. Nah, tidak ada yang mengatakan kata hujan dengan hujan. Karena huruf H di dalam kaidah huruf alfabet, kalau dia ketemu dengan U, maka hanya ikut ke dalam vokal U, hujan, bukan menjadi hujan. Sedangkan huruf H, dia konsisten bunyinya. Apapun harokatnya, bunyi hurufnya tidak ikut berubah. Yang berubah hanya bunyi harokat. Maka bunyinya sha, shi, shu. Huruf kho. Huruf kho tidak ada padanannya pada huruf alfabet. Maka harus kita latih pengucapannya. Kho, khi, khu. Huruf dal mungkin mirip dengan huruf D, tapi huruf dal punya bunyi qalqalah. Sedangkan huruf D tidak ada bunyi qalqalahnya, memantulnya bunyi huruf tersebut. Huruf zal mungkin di dalam huruf zal ada kandungan bunyi Z-nya, tapi tidak sama. Huruf zal makhrajnya adalah ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Maka makhrajnya harus pas di ujung gigi. Jadi bunyinya adalah za, zi, zu. Huruf zal adalah huruf yang selalu tipis. Maknanya bunyi hurufnya akan selalu z. Bunyinya sama.
Yang berubah hanya bunyi harokat. Za, zi, zu. Huruf ro mungkin mirip dengan bunyi huruf R, tapi huruf R tidak kenal dengan kaedah tebal tipis. Sedangkan huruf ro ada bunyi tebalnya, ada bunyi tipisnya. Bunyi ro tebal adalah r, bunyi ro tipis adalah r. Sedangkan huruf R bebas, boleh tebal, boleh tipis, mengikuti bunyi harokatnya, bunyi vokalnya. Huruf zai mungkin mirip dengan huruf Z, tapi tidak sama. Karena huruf zai adalah huruf yang selamanya tipis. Tidak akan pernah huruf zai berubah jadi tebal. Bunyi zai adalah z, maka dia konsisten. Za, zi, zu. Tapi huruf Z tidak, karena huruf Z adalah huruf yang fleksibel. Dia mengikuti bunyi vokalnya. Maka kalau Z ketemunya U, bunyi Z berubah zu, zu. Maka ketika membaca zai yang berharokat dhammah, jangan menggunakan kaedah huruf Z. Jadi zu, jangan, tapi zu, zu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza zu. Jadi bunyi zai tidak ikut kepada bunyi harokat. Kalau zainya ikut kepada bunyi harokatnya, berarti sedang tidak membaca huruf zai, tapi membaca huruf Z. Sedangkan huruf Z tidak ada di dalam Al-Quran. Huruf sin mungkin mirip dengan huruf S, tapi tidak sama. Karena huruf sin adalah huruf yang selalu tipis, sedangkan huruf S fleksibel, boleh tebal, boleh tipis. Misalnya, huruf S kalau ketemunya vokal U, maka S-nya ikut ke U. Susu, saya mau beli susu. Tapi kalau di situ adalah sin, maka cara bacanya adalah saya mau beli susu. Huruf sin selalu tipis, bunyinya selalu konsisten. Sa, si, su. Terutama kalau dia berharokat dhammah, bunyi sin tidak ikut kepada harokat U-nya. Karena bunyi sin adalah s. Tapi kalau bibir kita monyong ke U, berubah bunyi sin. Sedangkan bunyi sin konsisten, bunyi tipis. Huruf sin adalah huruf yang selalu tipis. Nah, mungkin ada kandungan bunyi S di dalamnya, tapi tidak sama. Sin juga bukan paduan antara huruf S sama Y. Jadi jangan menyamakan huruf sin seolah-olah ada S sama Y digabung. Maka sering sekali bunyi sin menjadi sya, bukan sya, tapi sya. Nah, bunyi tafasi, bunyi tengah lidah yang naik ke langit-langit. Sya, bukan sya, bukan sya. Contoh dalam kata insya Allah. Insya Allah. Maka di dalam pengucapan insya Allah, nah maka yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana kita mengucapkannya, bukan bagaimana kita mentransliterasinya. Karena sering sekali perdebatan bagaimana mentransliterasi kata insya Allah. Padahal ketika ditransliterasi bagaimanapun, huruf alfabet atau huruf Latin tidak bisa mendeskripsikan secara lengkap bagaimana pengucapannya. Transliterasi hanya alat bantu. Tapi ketika kita mengucapkannya, harus pas pengucapannya, tidak menggunakan gaya baca huruf Latin. Nah, maka kalau ditransliterasi misalnya akan dibaca insya Allah. Nah, kan karena huruf Latin tidak kenal dengan bunyi tebal tipis. Padahal bacanya insya, sya, bukan sya. Kalau ditransliterasi yang dibaca sya, tapi bacanya sebenarnya adalah sya. Insya Allah, huruf lamnya tebal, Allah. Nah, termasuk lafaz Allah kalau ditransliterasi tidak bisa karena bunyi lamnya harus tebal, Allah. Sedangkan kalau ditransliterasi jadi Allah.
Maka transliterasi hanya alat bantu saja. Yang lebih utama adalah bagaimana kita mengucapkannya dengan pas. Huruf selanjutnya adalah huruf shod. Shod ini adalah huruf yang selamanya tebal. Mungkin di dalamnya ada kandungan bunyi S, tapi tidak sama. Karena shod selamanya tebal, sedangkan S bebas. Boleh tebal, boleh tipis. Maka bunyi shod konsisten, selalu tebal. So, si, su. Kalau shod kita baca dengan bunyi tipis, pasti jadi sin. Kalau sin kita baca dengan bunyi tebal, pasti jadi shod. Kenapa pasti? Karena sin dengan shod adalah dua huruf yang keluar dari makhraj yang sama. Ujung lidah sejajar gigi seri bawah. Hanya mereka berbagi tugas. Sin ini untuk bunyi tipis, shod untuk bunyi tebal. Huruf dot tidak ada padanannya pada huruf alfabet. Maka kita harus melatih pengucapannya. Huruf dot ini unik karena dia punya sifat rokhawah, mengalirnya bunyi huruf. Do, di, du. Huruf to. To mungkin ada kandungan bunyi T di dalamnya, tapi tidak sama karena to ini adalah huruf yang selalu tebal. To, ti, tu. Juga ada bunyi kolkolahnya. Bagaimana membedakan bunyi kolkolah huruf to dengan bunyi fathahnya? Nah, nanti kita akan bahas sehingga tidak tertukar. Bagaimana bunyi fathah, bagaimana bunyi kolkolah. Kalau bunyi fathah, to. Karena makna fathah adalah bergerak membuka. Jadi kalau huruf tersebut memiliki harokat fathah, berarti rahang kita bergerak membuka. To. Kalau dia sukun, rahang kita diam. To. Maka nanti kita akan bahas bagaimana mengucapkan bunyi harokat fathah, bagaimana mengucapkan kondisi sukun. Sehingga terhindar dari tertukarnya bunyi fathah seperti sukun atau bunyi sukun seperti fathah. Huruf zo adalah huruf yang selalu tebal. Mungkin ada kandungan bunyi Z di dalamnya tapi tidak sama. Karena zo adalah huruf yang selalu tebal. Makhrajnya adalah ujung lidah di ujung gigi seri atas. Bunyinya zo, zi, zu. Maka kalau kita lihat, karakter huruf hijaiyah ini bunyi hurufnya selalu konsisten. Yang berubah hanya bunyi harokatnya. Bunyi huruf tidak ikut berubah. Dia tidak menyesuaikan dengan bunyi harokat. Bunyinya konsisten. Zo, zi, zu. Selanjutnya ain. Bunyi ain keluar dari tengah tenggorokan. Nah, huruf ain adalah huruf yang harus dilatih secara ekstra karena bunyi ain pada umumnya kalau tidak dilatih akan menjadi huruf hamzah yang dimasukkan ke hidung. Nah, ini solusi praktis ketika tidak dilatih, maka hurufnya itu adalah huruf hamzah yang dihidungkan, bukan. Huruf ain adalah huruf ain, keluarnya dari tengah tenggorokan. Bukan dengan cara memasukkan ke hidung pengucapan huruf hamzah. Huruf hamzah kan A. Maka supaya mirip dengan bunyi ain, masukkan ke hidung. A. Bukan, tapi bunyi ain tengah tenggorokan. A, ai, au. Huruf ghain adalah huruf yang selalu dalam kondisi tebal, kecuali dalam kondisi berharokat kasroh. Gho, mengalir bunyi hurufnya. Gho, ri, ru. Gho, ri, ru. Huruf fa. Nah, maka ketemu ada satu huruf yang sama persis dengan huruf alfabet, yaitu huruf F. Nah, huruf fa sama dengan huruf F. 100% sama, tapi dengan syarat pengucapan huruf F-nya ada sifat hamesnya, menghembuskan nafas. Karena sering sekali pengucapan huruf F kehilangan sifat hames jadi pa. Nah, tidak sama jadinya.
Tapi kalau F-nya ada sifat hamasnya, fa, fi, fu, maka itu sama dengan huruf fa di dalam huruf hijaiyah. Huruf qaf, qaf mungkin mirip dengan huruf Q, tapi huruf qaf punya bunyi qalqalah, sedangkan Q tidak ada bunyi qalqalah, bunyi memantul. Kaf mungkin mirip dengan huruf K di dalam huruf alfabet, tapi huruf kaf ada percikan nafas, terutama kalau dalam kondisi sukun. Bunyinya adalah ak, ik, uk. Huruf lam adalah huruf yang spesial karena ada kondisi tebal dan kondisi tipisnya. Nah, lam ini tebalnya hanya satu kata di dalam lafaz Allah. Selain lafaz Allah, lam selalu tipis. Nah, sedangkan L adalah huruf yang bebas. Dia boleh tebal, boleh tipis, mengikuti saja harokatnya atau vokalnya. Maka huruf lam tidak sama dengan L, karena huruf lam ada kaedah tersendiri dalam pengucapannya. Huruf mim. Mim mungkin mirip dengan huruf M, tapi tidak sama karena huruf mim nanti ada kondisi gunnahnya. Kondisi dia harus ditahan bunyi mimnya untuk mengeluarkan atau memenuhi bunyi gunnah, bunyi dengung. Nun mungkin mirip dengan N, tapi nun nanti ada banyak kondisi. Ada kondisi izhar yang kita baca jelas, juga ada kondisi samar yang kita baca ikhfa. Maka nun tidak sama dengan huruf N. Huruf waw juga. Huruf waw mungkin mirip dengan huruf W, tapi huruf waw ada kondisi dengungnya juga. Ketika nun ketemu waw, maka wawnya dibaca dengung. Huruf H. H mungkin mirip dengan H, tapi tidak 100%. Karena huruf H adalah huruf yang selalu tipis. Sedangkan huruf H tidak kena tebal tipis. Huruf Ya. Ya mungkin mirip dengan huruf Y, tapi huruf Ya juga ada kondisi dengungnya, yaitu ketika huruf Nun ketemu dengan huruf Ya. Idgham bi gunnah. Ya-nya dibaca dengung. Maka dari perbandingan ini kita bisa melihat bahwa hanya satu huruf saja yang sama persis 100% dengan huruf alfabet. Selebihnya tetap ada perbedaannya, hanya mirip saja. Maka pastikan kita memahami kaedah pengucapan huruf hijaiyah secara utuh. Jangan sampai nanti kita menggunakan kaedah huruf alfabet untuk membaca huruf hijaiyah. Maka pasti ada hak dari huruf tersebut yang tidak diberikan. Maka insya Allah nanti kita akan bahas masing-masing hurufnya agar kita bisa fasih mengucapkan setiap huruf, memberikan hak dari setiap huruf Al-Quran. Insya Allah ini untuk video ketiga, kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.